Halo sahabat fisika, jumpa lagi dengan saya, masih dalam pembahasan materi fisika untuk tingkat SMA atau MA. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa contoh soal untuk materi listrik dinamis. Nah, ini adalah contoh soal pertama. Pada soal pertama ini, kita membahas tentang hambatan pada kawat panjang. Nah, di situ diketahui sebuah kawat konduktor panjangnya L dan diameternya D. Hambatan listrik adalah R, kemudian diameternya dirubah menjadi D per 2 atau setengah D-nya. Nah, pada hambatan kawat panjang, itu sudah kita ketahui rumus hambatannya R adalah Rho L per A, dengan Rho adalah hamba jenis, L adalah panjang kawat, dan A adalah luas penampang kawat, yang biasanya berbentuk lingkaran sehingga perlu diketahui diameternya. Nah, di situ diketahui kalau volume dibuat tetap, maka berapa hambatan listriknya? Nah, jika diameternya dijadikan setengah kali. Dari persamaan yang sudah saya kasih kotak merah, itu diketahui bahwa R berbanding lurus dengan L dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Artinya dia juga berbanding terbalik dengan kuadrat diameternya. Sehingga bisa kita tulis R1 per R2 sama dengan L1 per L2 dikali D2 per D1 kuadrat. Nah, ini adalah persamaan cepatnya. Kemudian kita tentukan dulu L2-nya berapa. Karena tadi diameternya dijadikan setengah kali, berarti panjangnya harus berubah kalau misalkan volumenya tetap. Sehingga kita cari dari persamaan volume luas alas kali tingginya yaitu L atau panjang kawat, sehingga V sama dengan 1/4 ID kuadrat kali L. Sehingga dari persamaan ini, jika volumenya tetap, bisa kita ketahui bahwa perbandingan L dan perbandingan diameter itu berbanding terbalik secara kuadrat. Sehingga bisa kita tulis L1 per L2-nya nanti adalah D2 per D1 kuadrat. Sehingga jika kita masukkan ke persamaan pertama tadi, yaitu R1 per R2 sama dengan L1 per L2 dikali D2 per D1 kuadrat, kita ganti L1 per L2-nya menjadi D2 per D1 kuadrat. Maka nanti tinggal kita ganti aja, kita isi D2-nya tadi adalah setengah D atau D per 1, dengan D adalah nilai D1, sehingga kita tulis R1 per R2 sama dengan D per 2 per D dikuadratkan, dikali D per 2 per D juga dikuadratkan. Nah, sehingga D-nya itu bisa kita coret karena habis dibagi, sehingga yang di dalam kurung tersisa 1 per 2 atau setengah, kalau dikuadratkan adalah 1/4, kemudian dikali 1/4 ya, sehingga R per R2 adalah 1/16, R2-nya ketemu 16R. Jadi untuk latihan soal pertama jawabannya adalah B, 16R. Oke, sekarang kita bahas untuk latihan soal yang kedua. Di situ ada rangkaian listrik terdiri dari 5 buah lampu identik A, B, C, dan DE. Dirangkai sedemikian rupa, A, B, C rangkaian paralel, D dan E rangkaian seri. Nah, jika salah satu lampu dilepas, yaitu lampu B dilepas, maka lampu yang akan menyala lebih terang, kira-kira lampu yang mana? Nah, kita analisis dulu ya, kita ingat-ingat kalau rangkaian paralel itu membagi arus, kalau rangkaian seri membagi tegangan. Nah, nyala lampu itu dilihat dari jumlah arus yang mengalir, sehingga kalau B dilepas, rangkaian paralel pada rangkaian tinggal A dan C, sehingga rangkaian paralel total nanti akan menjadi lebih besar, hambatan total rangkaian akan menjadi lebih besar, sehingga arus totalnya akan menjadi lebih kecil, maka D dan E akan mengalir arus yang lebih kecil, nyalanya lebih redup. Nah, sekarang berarti tinggal A dan C. Karena A dan C adalah lampu identik, berarti nanti arus yang mengalir pada A dan C itu sama besar, sehingga tidak mungkin kalau salah satu antara A atau C saja yang arusnya lebih besar atau nyalanya lebih terang. Sehingga jawabannya adalah C, yaitu A dan C yang nyala lampunya menjadi lebih terang. Selanjutnya latihan soal yang ketiga. Di sini ada rangkaian terdiri dari hambatan dan 2 sumber tegangan. Kemudian di masing-masing ujung-ujungnya ada titik-titik A, B, C, dan D. Yang ditanyakan adalah beda potensial antara A dan D. Kalau kita lihat di sini rangkaian menggunakan hukum Kirchhoff 2, sehingga kita tentukan dulu nanti kemana arah arus listriknya dan kita tentukan kemana arah loopnya. Untuk menentukan arah arus listriknya seperti kemarin ya, kita lihat
ada dua sumber tegangan bolak-balik yang keduanya memiliki nilai yang berbeda, sehingga nanti kita tinjau berdasarkan sumber tegangan yang nilainya lebih besar. Di situ ada 9 volt dan 24 volt. Itu salah tulis ya, harusnya satuannya dalam volt. Nah, 9 volt dan 24 volt, karena lebih besar yang 24 volt, maka arah arusnya kita ikuti arah arus untuk baterai atau sumber tegangan yang 24 volt. Nah, arah arus pada baterai itu dari negatif ke positif. Karena negatif di atas dan positifnya di bawah, berarti arah arus pada BC itu ke bawah. Kemudian CD ke kiri dan DA ke atas, sehingga arah loopnya searah jarum jam. Nah, jika sudah kita tentukan arah loopnya, kita tulis persamaan untuk hukum Kirchhoff 2 kemarin. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Dengan sigma E-nya ada 9 dan 24 volt. Kalau kita lihat dari arah putaran loopnya, nanti yang 9 volt itu bertemu di jarum panjang, sehingga nilainya positif, dan yang 24 ketemu di jarum pendek sehingga nilainya negatif. Maka kita tulis min 24 plus 9 plus I dikali R total. R totalnya ada 10 ditambah 14 ditambah 6 sama dengan 0 ya. Kemudian dijumlahkan min 15 plus 30 I sama dengan 0, sehingga I-nya ketemu 15 per 30 atau 0,5 ampere. Nah, untuk menentukan tegangan jepit antara A dan D sebenarnya ada dua cara, ada dua jalur yang bisa ditempuh. Tapi di sini saya milih jalur yang lebih pendek supaya lebih gampang. Maka langsung saja dari A ke D melewati hambatan 6 ohm, sehingga VIR V sama dengan I kali R, I-nya 0,5, R-nya adalah 6, sehingga VAD ketemu 3 volt, arahnya dari D ke A. Nah, jawabannya berarti yang B, 3 volt. Selanjutnya latihan soal nomor 4. Di sini masih rangkaian hambatan dan rangkaian sumber tegangan. Tapi di sini sekarang hambatannya ada 4, yang 2 disusun secara paralel dan 2-nya lagi disusun secara seri. Yang disusun secara paralel yaitu 3 ohm dan 6 ohm. Maka pertama kita cari dulu untuk pengganti rangkaian 3 dan 6 ohm. Untuk menentukan kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian, berarti kita gambar dulu rangkaian seperti tadi ya. Yang 3 ohm dan 6 ohm yang dirangkai paralel itu kita ganti dengan satu hambatan pengganti yang nilainya yaitu RP atau hambatan paralel. Nah, sebelum kita menentukan arusnya, kita tentukan dulu nilai RP. RP menggunakan persamaan R1 kali R2 per R1 plus R2. Ini adalah rumus cepatnya atau rumus lain untuk mencari rangkaian hambatan paralel kalau hanya terdiri dari 2 hambatan, sehingga lebih cepat. Tinggal kita masukkan, berarti 3 kali 6 per 3 plus 6 yaitu 18 per 9, nilainya adalah 2 ohm, sehingga hambatan pengganti paralelnya adalah 2 ohm. Nah, jika sudah kita temukan hambatan pengganti paralelnya, sekarang kita gunakan hukum Kirchhoff 2-nya. Kita tentukan dulu arah arus listriknya sesuai dengan yang tadi sudah kita bahas, berarti di sini kita gunakan acuan yang 12 volt sehingga arah arusnya ke atas untuk yang di atas 12 volt sehingga putarannya searah jarum jam. Tinggal kita masukkan, berarti yang di 12 volt nanti ketemu negatif dan di 5 volt ketemu positif, maka sigma E-nya ketemu min 7 plus sigma IR dengan total R-nya adalah 14, sehingga 14I sama dengan 7 atau I-nya ketemu 0,5 ampere. Jawabannya adalah A. Latihan soal yang kelima. Sebuah pengering rambut dengan daya 1100 watt dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Yang ditanyakan adalah arus listrik yang mengalir dan besar hambatan pada pengering secara berturut-turut. Nah, kita tulis dulu diketahuinya daya simbolnya adalah P power 1100 watt dan tegangan adalah V yaitu 220 volt. Yang ditanyakan adalah kuat arus listrik atau I dan hambatan yaitu R. Sehingga kita tulisnya ditanyakan I dan R. Nah, karena yang ditanyakan I dan R berarti nanti akan kita gunakan dua persamaan daya. Persamaan yang pertama yaitu P sama dengan V kali I, persamaan yang kedua yaitu V kuadrat per R.
Selanjutnya tinggal kita masukkan aja nanti angka-angkanya. P-nya adalah 1100, sedangkan V-nya adalah 220, sehingga I dan R-nya masing-masing bisa langsung dijawab atau dihitung. Nah, kita masukkan ke persamaannya ya. Berarti 1100 sama dengan 220I, 220-nya pindah ruas sehingga I sama dengan 1100 per 220, yaitu ketemu 10 per 2 atau sama dengan 5 ampere. Selanjutnya, untuk menentukan besar hambatan pada pengering, kita gunakan rumus yang kedua, yaitu P sama dengan V kuadrat per R. Kita masukkan P-nya adalah 1100 dan V-nya adalah 220. Karena menghitung nilai 220 dikuadratkan itu sangat besar, maka di sini saya tulis 220 dikali 220 per R sama dengan 1100, sehingga bisa kita sederhanakan. Sehingga R-nya sama dengan 2 dikali 22, yaitu 44 ohm. Nah, ketemu arusnya 5 ampere dan hambatannya 44 ohm, berarti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal ke-6. Di sini sebuah keluarga menyewa listrik PLN sebesar 500 watt dengan tegangan 110 volt. Jika untuk penerangan keluarga itu menggunakan lampu 100 watt 220 volt, maka berapa jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang? Nah, di sini kita tulis dulu diketahui daya sumbernya atau P sumber itu 500 watt dan tegangan sumber atau V sumber adalah 110 volt. Sedangkan daya satu lampu itu adalah 100 watt dan tegangan satu lampu adalah 220 volt. Yang ditanyakan adalah jumlah maksimum lampu atau N. Nah, karena di sini tegangan lampu lebih besar daripada tegangan yang disediakan oleh sumber, sehingga daya yang digunakan oleh lampu itu nanti tidak maksimal 100 watt. Tapi kita hitung dulu berdasarkan tegangan sumber yang tersedia, maka daya untuk satu lampu nanti akan memakan berapa watt. Kita tulis persamaan untuk P1 per P2 sama dengan V1 per V2 kuadrat. Karena hambatannya sama ya. Kalau untuk rangkaian listrik seperti ini, maka hambatannya harus sama supaya arus yang mengalir maksimum. Nah, kemudian tinggal kita masukkan aja P1 per P2 sama dengan V1 per V2 kuadrat, dengan P1 itu adalah daya lampu dan P2 itu adalah daya yang digunakan oleh lampu sebenarnya. Kemudian V1 adalah tegangan lampu dan V2 adalah tegangan yang tersedia oleh sumber. Sehingga nanti bisa kita tuliskan daya lampu tadi adalah 100 watt dan daya yang digunakan kita masih belum tahu. Kemudian V lampunya adalah 220 volt dan tegangan yang tersedia adalah 110 volt. Sehingga jika kita masukkan ke perhitungan, 220 per 110 itu bisa disederhanakan jadi 2 per 1, yang dikuadratkan nanti hasilnya adalah 4 per 1, maka P2-nya adalah 100 per 4 atau ketemu 25 watt. 25 watt itu adalah daya yang digunakan oleh satu lampu. Nah, sekarang untuk menentukan berapakah jumlah lampu maksimum yang dapat digunakan jika daya yang tersedia tadi adalah 500 watt, maka tinggal kita bagi aja daya yang tersedia yaitu daya sumber per daya yang digunakan masing-masing lampu, sehingga N sama dengan P sumber per P2. Nah, tinggal kita masukkan aja P sumbernya atau daya sumber tadi adalah 500 watt dan daya yang digunakan oleh satu lampu adalah 25 watt, sehingga maksimum untuk jumlah lampunya adalah 20 buah untuk satu keluarga tersebut. Selanjutnya latihan soal yang terakhir. Nah, di situ sebuah lampu tertulis 10 watt per 220 volt. Berarti diketahui daya lampu adalah 10 watt dan tegangan lampu adalah 220 volt. Nah, jika lampu dipasang pada tegangan 110 volt, maka daya yang digunakan itu berapa? Nah, kita tulis seperti tadi ya. Kita tulis persamaannya agar arus yang digunakan maksimum, maka hambatannya harus sama, sehingga yang kita gunakan adalah P1 per P2 sama dengan V1 per V2 kuadrat. Seperti rumus yang digunakan di latihan soal ke-6 barusan. Nah, tinggal kita tuliskan aja, berarti nanti
P1 per P2 sama dengan V1 per V2 kuadrat. P1-nya kita masukkan yaitu daya lampu sebesar 10 watt. Dan P2 adalah daya yang kita cari, sama dengan 220 per 110 dikuadratkan. 220 per 110 kita sederhanakan sehingga 2 per 1 dikuadratkan jadi 4 per 1, sehingga P2 nya ketemu 10 per 4 yaitu 2,5 watt, sehingga daya yang digunakan oleh lampu tersebut adalah 2,5 watt. Jawabannya adalah B. Nah, demikian pembahasan untuk fisika kita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam fisika.